Nah, HP ini memiliki jaminan tidak lag ya teman-teman, atau anti lemot seperti itu, karena sudah bersertifikasi TUF yang pengujiannya nggak main-main. Teman-teman, selamat datang di Duogi dan tonton sampai akhir ya video ini karena kita akan membahas Infinix Hot 50 Pro Plus. Ya, HP yang kira-kira menjadi HP 2 jutaan terbaik di tahun ini. Ya, kita akan bahas Infinix Hot 50 Pro Plus ini apakah benar menjadi HP 2 jutaan terbaik di tahun ini. Kita akan bahas ya dari segi aspek spesifikasi tentunya. Terus nanti juga ada plus minus dan yang terakhir adalah kameranya atau hasil foto-fotonya. Sebenarnya kami sudah sempat bahas di 2 video di awal untuk Infinix Hot 50 Pro Plus ya. Yang pertama kami tuh sempat rilis untuk video full test kamera. Terus kami juga sempat bikinin video untuk 17 fitur dari Infinix Hot 50 Pro Plus. Bagi yang belum nonton silahkan mampir ke channel YouTube kami ya, ada di Duogi ID. Oh ya teman-teman, untuk Hot 50 Pro Plus ini kita masuk ke spesifikasinya dulu. HP yang rilis di tanggal 25 Oktober 2024 ini awal rilisnya harganya ada di 2.599.000. Itu awal rilis. Nggak tahu ya kalau sekarang, kan tahu sendiri Infinix tuh sukanya kasih diskon yang baru rilis, terus lewat berapa bulan harganya tiba-tiba jatuh. Pengalaman kayak Infinix Note 40 series. Siapa yang setuju? Silahkan komen di bagian bawah ya. Layar dari HP ini tuh udah cantik banget teman-teman. Udah curve bener, itu yang ditawarkan ya dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini. AMOLED 120Hz, ukurannya 6,78 inch. Itu yang menjadi salah satu nilai jual untuk Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Enak banget lah kalau teman-teman buat main game atau sekedar nonton drakor, Netflix, dan lain-lain. Apalagi dengan adanya stiker yang sudah dicunin langsung oleh JBL. Stereo ya, atas bawah, enak banget. Oh ya, kalau tadi ya, buat main game, HP ini tuh udah mumpuni parah. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G100 teman-teman. Ya, bukan G99 lagi, kayak di Infinix Note 40 ya. G100 ini tuh chipset pertama yang disematkan di sebuah smartphone, dan ini adalah di Infinix Hot 50 Pro Plus ya. Enak ya, secara performa sih sebenarnya oke-oke aja dan fine gitu ya. Cuman kan ya sempet sih saya bahas di 17 fitur. Bagi yang belum nonton silahkan mampir ya. Nah, karena chipsetnya udah Helio G100 teman-teman, dan OS awalnya itu kan di Android 14 ya. HP ini tuh bisa di-upgrade ke Android 15. Benar, 1 kali upgrade. Dan ketika sudah update itu lebih enak ya teman-teman di Android 15-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir apakah dia akan update ke Android 15 atau ketinggalan zaman, tenang aja. Apalagi inget deh, sertifikasi untuk TUF-nya itu tuh sampai 5 tahun loh teman-teman. Anti lemot, anti lag. Siapa coba yang berani kasih 5 tahun? Ya sebenarnya SK tetap berlaku ya, walaupun dia sudah terjamin 5 tahun anti lemot. Tapi kalau Androidnya dia tidak naik atau ada bug-bug baru di tahun-tahun depan, ya mungkin itu akan tidak berlaku. Tapi secara pengujian untuk Infinix Hot 50 Pro Plus ini sebenarnya sudah lulus sertifikasi anti lemot, anti lag selama 5 tahun berdasarkan TUF SUD. Ya bener banget. Selama pengetesan kami cukup puas ya dengan performa maupun baterai dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Baterai yang disematkan itu ada di 5000 mAh teman-teman. Ya secara penggunaan sih enak banget ya. Terus di pengecasan itu hanya 33 watt, tapi ya cukup lah untuk HP 2 jutaan. Terus ada bypass charging juga. Jadi saat main game itu tuh jadi lebih tenang gitu. Kita bawa untuk bermain game dengan dicas tuh lebih aman gitu rasanya. Oh iya, kemarin tuh sempat kami pikir sih ternyata HP ini tuh nggak ada wireless charge-nya. Padahal kalau ada tuh kami jadi kayak HP enak begini ya kan, tapi ternyata nggak ada. Jadi ya udahlah ya, HP 2 jutaan juga kan. Terus ini teman-teman, yang bikin kami takjub tentang baterainya adalah saat kemarin kami melakukan tes foto dan video atau tes full kamera, Infinix Hot 50 Pro Plus ini tidak minta dicas.
Ya, kami berangkat tuh di pagi hari dan itu kondisi baterai 100% ya. Kami mulai take video itu sekitar jam 12-an dan selesai take video itu sekitar jam setengah 8 malam. Dan itu membuka kamera terus loh teman-teman. Ya nggak 100% kamera terus-terusan ya. Cuman kan maksudnya tes kamera ya, otomatis aplikasi yang sering dibuka adalah kamera. Padahal biasanya kalau sebuah smartphone itu dibuka untuk aplikasi kameranya, itu kan memerlukan konsumsi daya yang lebih tinggi dari biasanya. Maka kami takjub sih, ternyata HP ini waktu pengetesan kamera tuh dia tidak minta cas lagi. Ya baterai 5000 mAh-nya itu cukup oke lah ya saat melakukan pengetesan. Bahkan di satu hari itu kami cuman ngecas ya saat mau berangkat itu aja. Dan sampai malam pun kami juga tidak ngecas lagi. Good job sih buat Infinix di Hot 50 Pro Plus ini. Terus di kameranya hasilnya itu juga tambah bikin kami takjub ya. Hasilnya tuh oke lah untuk HP 2 jutaan. Kamera depan di 13 megapiksel dan kamera utama di bagian belakang di 50 megapiksel serta ada depth 2 megapiksel. Dan sebenarnya kami agak gimana gitu sama satu kamera yang unspecified atau tidak dijelaskan ini kamera apa sih. Sebenarnya ya udahlah ya, 2 aja itu udah bagus. Kenapa harus ditambahin satu kamera dummy atau satu kamera yang bohong-bohongan kayak gini. Next mungkin bisa disesuaikan aja lah buat Infinix. Bagi yang setuju boleh komentar juga. Terus di segi RAM-nya atau ROM-nya juga deh teman-teman. RAM-nya itu tuh ada di 16 enggak sih? Di 8+8 dan ROM-nya yang diberikan ada di 256. Cukup besar ya, dan itu cuma ada satu pilihan ya untuk Hot 50 Pro Plus ini. Cuman yang enaknya lagi dia tuh ditambahin untuk micro SD slot teman-teman. Iya, bisa ditambahin micro SD slot sampai 1 TB. Loh, enak mana coba? Lebih enak ini kan? Kalau kekurangan storage teman-teman tinggal tambahin aja micro SD 1 TB, keren kan? Terus dari segi pembacaannya dari storage-nya yang tadi 256 itu sudah menggunakan UFS 2.2, enak kan? Terus dari Bluetooth-nya ya sudah 5.3, terus NFC tentu ada, multifungsi juga, terus fingerprint sudah under display teman-teman, jadi enaklah kita fingerprint di layarnya seperti itu. Sensor, akselero, gyro, proxy, kompas, jelas ada. HP ini enak kok dibuat main game secara pengalaman kami ya. Tadi kita sudah bahas dari segi spesifikasi ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian plus dan minusnya atau kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk ke yang plus dulu ya teman-teman. Plus dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini yang pertama adalah dari segi layar dan desainnya teman-teman. Bener, desain dari HP ini tuh cantik. Gimana enggak? HP 2 jutaan dengan layar curve, lalu ketipisannya itu sampai 6,8 mm. Enak lah ya. Terus layarnya juga udah AMOLED 120 Hz. Desain bagian belakangnya ini tuh juga oke lah ya. Dan dia tuh kasih kayak doff gitu untuk finishingnya. Dan ini yang unik teman-teman, sebenarnya kami belum sempat bahas di 17 fitur yang sempat kami buat ya. Itu ada fitur always on display. Kalau teman-teman pengen aktifin, teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan, kalau dalam bahasa Indonesia ya, terus personalisasi ya, terus di scroll tuh ke bawah. Nah, di atas tulisan layar kunci itu ada selalu tampilkan. Nah, dipencet aja itu selalu tampilkan. Nah, dia akan masuk ke bagian ini nih, seri eksklusif, dan dia akan menampilkan untuk always on display-nya. HP 2 jutaan ada always on display. Menurut kami kok keren ya, itu saya masukkan ke bagian kelebihan sih. Untuk kelebihan yang kedua adalah dari segi foto-fotonya teman-teman. Ya, kami sudah bilang ya dari tadi kalau kami tuh saat HP-nya datang, kami tuh langsung mengadakan atau mencoba untuk tes kamera dan hasilnya oke. Yang buat kami kaget lagi yang di luar pikiran kami sih, itu adalah di bagian flash bagian depannya teman-teman. Iya, flash bagian depan dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini tuh ternyata bukan cuman gimmick. Flashnya itu bisa diatur tingkat intensitas cahayanya, mau yang redup, yang sedengan, atau yang paling terang seperti itu. Itu flash ya, bukan tambahan dari layar gitu. Kalau nggak cocok dengan flashnya, ya bisa dibantu dengan kecerahan layar teman-teman. Dan di kecerahan layar itu tidak seluruhnya putih seperti itu. Tengahnya tuh ada kayak lingkaran gitu. Jadi kita tuh lebih proporsional gitu untuk fotonya wajah kita saat selfie. Terus kelebihan yang terakhir adalah dari segi chipsetnya teman-teman. Iya, chipsetnya lagi-lagi di Helio G100 ini memberikan kami pengalaman yang cukup enak lah saat pengetesan atau saat penggunaan. Saya kira-kira udah pakai HP ini tuh lebih dari seminggu lebih, 2 mingguan mungkin ya. HP ini tuh masih nyaman banget nih untuk HP yang saya pakai untuk ngegame, untuk scroll sosial media, itu masih enak banget lah. Terus yang bagian jaminan anti lag atau anti lemot untuk
TUF SUD. Sebenarnya kami sudah mempelajari lebih lanjut sih. Buat kalian yang belum tahu untuk TUF SUD ini apa sih? Itu tuh tingkat sertifikasi atau sertifikasi yang diberikan kepada sebuah barang atau produk yang didaftarkan gitu ke namanya perusahaan TUF SUD dari Jerman sih. Kalau setahu kami ya, kami sudah research gitu. Cuman saat pengetesan kami belum mendapatkan informasi apakah HP ini atau produk ini itu ditesnya di Jerman. Karena TUF SUD ini ada di Indonesia. Lokasinya mungkin di daerah Senayan, Jakarta Selatan ya. Kalau teman-teman search itu ada ternyata TUV SUD Indonesia itu ada. Jadi mungkin pengetesannya mungkin ada di Indonesia. Dan pengetesannya, pengujiannya seperti apa? Ya dari secara keseluruhan. Nah, yang bikin kami bingung itu tuh sebenarnya yang dapat sertifikasi itu HP-nya atau chipsetnya Helio G100 nih. Karena kalau dari HP-nya kok keren banget ya. Infinix bisa menjamin 5 tahun tanpa lag, tanpa lemot. Keren nggak sih? Mungkin Infinix bisa kali ya memberikan penjelasan terkait TUF SUD ini supaya konsumen ini lebih percaya lagi seperti itu. Tadi kan sudah di bagian kelebihan nih atau plusnya. Kita coba untuk kekurangannya atau minusnya. Ini kami menemukan ada 3 kekurangan dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Bagi yang udah nonton video versusnya, mungkin kalian juga sudah sedikit ngeh ya terkait kekurangan dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Kekurangan yang pertama adalah karena HP-nya itu tipis banget, 6,8 mm itu tadi, kami tuh ngerasain HP ini tuh kayak takut patah gitu. Iya, dibawakan dengan screen protector yang semi kaca gitu, yang keras gitu ya. Terus di bagian belakang dikasih bonus hard case. Jadi itu membuat HP ini lebih solid lagi. Cuman kalau nggak pakai in kedua itu, kayak kerasa HP itu tipis banget. Takutnya kalau dimasukin ke saku atau dimasukin ke tas, HP ini bakalan bengkok atau melengkung atau gimana gitu. Jadi saya masukkan itu ke bagian kekurangan deh. Yang kedua adalah dari segi pengecasannya yang tidak dapat wireless. Ya, Infinix Note 40 tuh sudah dapat wireless. Harganya sama, kenapa nggak sekalian nggak sih? Makanya tak masukin ke bagian kekurangannya atau minusnya. Yang ketiga adalah dari segi build quality-nya. Bener, HP 2 jutaan ini yang kelihatannya bukan kayak 2 jutaan, tapi kalau teman-teman pegang dan rasain langsung ya langsung kayak kerasa, oh ya memang 2 jutaan. Ya kenapa? Karena ini deh, dari tombol volumenya, dari tombol powernya, terus dari haptic feedbacknya yang ketika ngetik gitu ya, haptiknya gitu tuh, itu tuh rasanya kayak bener-bener kayak HP murah. Jadi kayak mending dimatiin aja deh untuk haptic feedbacknya. Jadi kayak kalian ngetik tanpa ada geter-geternya gitu. Jadi kayak kelihatan lebih premium aja. Kalau bagi kami sih seperti itu. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bagian bawah ya. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera untuk Infinix Hot 50 Pro Plus ya. Di siang hari ini saya benar-benar langsung terpampang oleh matahari seperti itu. Ini untuk kamera utamanya nih. Kalau kita zoom akan menjadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba jalan ya ke sana. Apakah bisa untuk melawan cahaya matahari itu ya? Backlightnya seperti apa? Yuk kita coba. Teman-teman sekaligus untuk ngecek stabilisasinya ya. Apakah oke saat kita ajak untuk jalan seperti itu? Oke, ini mataharinya ada di belakang saya persis. Kalau menurut teman-teman gimana nih untuk hasilnya? Ini langsung melawan matahari seperti itu. Oh ya, sekaligus untuk ngecek audionya ya. Perekaman audio dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Oke atau enggak? Silahkan nilai sendiri. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk Infinix Hot 50 Pro Plus di malam hari. Saya dekat dengan lampu ya. Dan resolusinya adalah 2K 30 fps teman-teman. Ini saya dekat dengan lampu ya. Dan ini satu kalinya. Kalau kita zoom jadi 2 kali gimana? Kita coba.
Oke teman-teman, sekali lagi ini dekat dengan lampu. Kita akan coba jalan ke sana yang agak jauh dari lampu ya. Dan untuk ngetes kalian untuk stabilisasinya ya, gimana? Yuk, ikuti saya. Oke, saya kira ini sudah cukup jauh ya dari lampu dan ini sudah cukup gelap ya. Gimana nih kalau menurut teman-teman? Oke nggak untuk perekaman video di malam harinya? Dan sekaligus untuk ngecek audionya ya, oke atau enggak? Silahkan nilai sendiri. Oh ya teman-teman, ini tadi yang kamera utamanya ya 50 megapiksel. Kita zoom deh, coba menjadi seperti ini. Oke, sekali lagi, silahkan nilai sendiri untuk audionya. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan untuk kamera depan dari Infinix Hot 50 Pro Plus ya. Ini saya langsung terpampang oleh cahaya matahari seperti itu. Gimana nih menurut teman-teman? Ini resolusinya ada di 2K 30 fps nih. Ya, 2K 30 fps. Menurut teman-teman gimana nih? Nah, kalau ini adalah pengetesan kamera depan dari Infinix Hot 50 Pro Plus ya teman-teman. Kamera depan. Dan ini saya dekat dengan lampu, resolusinya ada di 2K 30 fps. Kita coba jalan ke yang jauh dari lampu ya, sekaligus ngecek stabilisasinya. Silahkan teman-teman nilai sendiri ya. Untuk perekaman audionya juga teman-teman. Oke atau enggak nih? Ini di malam hari ya teman-teman. Oke, saya kira ini sudah cukup dari lampu ya, cahaya lampu. Gimana nih kalau menurut kalian? Oke atau enggak? Silahkan nilai sendiri. Masuk ke bagian kesimpulan teman-teman. Menurut kami Infinix Hot 50 Pro Plus ini menjadi HP yang worth it ya untuk dimiliki. Oke banget lah ketika teman-teman meminang dari Infinix Hot 50 Pro Plus ini. Harganya yang cuma 2 jutaan kalian bisa dapetin dari layar yang curve, lalu juga chipset yang Helio G100 tadi ya, terus jaminan anti lemot 5 tahun tadi. Kok menurut kami oke banget ya untuk dimiliki. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut teman-teman HP ini, HP 2 jutaan terworth it gak sih untuk tahun ini? Atau ada HP lain yang lebih dari HP Infinix Hot 50 Pro Plus ini? Silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.